memetik manfaat dalam seksi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Baik, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan kajian materi filsafat perpustakaan yang tentunya berdasarkan agihan dari materi yang akan kita bahas, yaitu tentang dimensi perpustakaan. Diketahui pada tahap pertemuan kita ke-13 bahwa kita diminta untuk membahas tentang dimensi perpustakaan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah kita pahami bahwa di dalam buku yang sudah kita sediakan dan ini ada di perpustakaan, silakan nanti mahasiswa semua dapat. Sekalian, sebagaimana telah kita pahami bahwa di dalam buku yang sudah kita sediakan dan ini ada di perpustakaan, silakan nanti mahasiswa semua dapat mengakses di perpustakaan dan membaca mengenai dimensi perpustakaan secara lengkap. Akan tetapi pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai dimensi perpustakaan. Baiklah, saudara sekalian, bahwa dimensi perpustakaan yang dimaksudkan adalah bahwa perpustakaan itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dikembangkan baik secara nasional maupun secara internasional. Kenapa perpustakaan kemudian muncul menjadi sebuah ilmu pengetahuan? Karena perpustakaan itu adalah satu bidang yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Ya, perpustakaan memiliki peran di dalam banyak hal. Oleh karena itu maka perpustakaan memiliki dimensi-dimensinya. Antara lain bahwa perpustakaan itu ternyata kehadiran perpustakaan itu sebagai sumber belajar, di mana perpustakaan itu memiliki fungsi di dalam mendukung proses pendidikan. Itu perpustakaan masih di dimensi yang berikutnya. Jadi kehadiran perpustakaan dia adalah kelanjutan dari ilmu teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu ada ilmu pengetahuan juga ya. Jadi program studi teknologi informasi kan ada ya. Dan apa itu teknologi informasi? Nanti bahwa para ahli di dalam teknologi informasi itu mengkaji tentang informasi, kemudian dia membuat sebuah produk dan dalam kontennya itu adalah bentuk informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara perpustakaan adalah kelanjutan dari produk-produk yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Maka semakin berkembang teknologi informasi dengan ilmu-ilmunya, maka perpustakaan juga akan berkembang karena konten atau objek materi yang diolah oleh perpustakaan adalah informasi dengan produk-produk. Itu dimensi perpustakaan dan teknologi informasi. Kemudian yang berikutnya adalah perpustakaan pemeliharaan nilai budaya. Di mana letaknya perpustakaan itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan, kemudian dia eksis, berperan, ada di masyarakat dan tugasnya adalah memelihara nilai budaya. Nah, ini sesungguhnya bahwa peran atau fungsi perpustakaan di masyarakat sebagai pemelihara nilai budaya ini sudah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 bahwa fungsi perpustakaan itu ada 5. Yang pertama, sebagai dia sumber informasi, sebagai wadah untuk penelitian, kemudian sebagai wadah untuk melestarikan budaya, kemudian wadah sebagai wadah untuk sumber belajar, dan terakhir adalah wadah untuk tempat rekreasi. Jadi fungsi perpustakaan itu diletakkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan peran-perannya, sehingga dimensinya seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa dimensi-dimensi yang tentunya dimiliki oleh perpustakaan.
Nah, dalam perkuliahan filsafat perpustakaan, ya kita nanti kajiannya bahwa bagaimana sih ilmu perpustakaan itu ada, kok ada gitu. Dalam filsafat itu kan, filsafat adalah sebuah gerakan berpikir secara pendekatan dengan metodologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, di mana dalam gerakan berfilsafat itu dia akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Makanya filsafat perpustakaan muncul dan gerakan itu akhirnya memutuskan bahwa perpustakaan lahir sebagai ilmu pengetahuan. Maka perpustakaan kemudian dikembangkan selalu ya, di baik nasional maupun internasional. Indikasi suatu perkembangan baik itu di lembaga pendidikan atau di sebuah negara itu juga bisa dilihat dari bagaimana literasi informasi yang dimiliki oleh masyarakatnya, bagaimana perpustakaan yang ada di sebuah masyarakat, ya kira-kira seperti itu ya. Contohnya perpustakaan di Indonesia, bagaimana keadaannya? Mulai dari perpustakaan nasional, perpustakaan wilayah, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi. Di situ letaknya bagaimana bahwa perpustakaan itu memang berperan dalam meningkatkan peradaban masyarakat. Contohnya kita sama Indonesia dengan Malaysia, negara Malaysia, kondisi perpustakaannya itu Indonesia masih tertinggal, sehingga dinilai bahwa kualitas kenegaraan, keberbangsaan di negara Malaysia lebih baik dari Indonesia karena dia dari perpustakaannya aja, ya seperti itu. Oleh karena itu maka di dalam beberapa kebutuhan penilaian terhadap penyelenggaraan bernegara atau berbangsa ini, perpustakaan menjadi satu poin untuk menjadi penilaian. Contohnya di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi itu nanti untuk mengetahui nilai akreditasi perguruan tinggi itu juga dilihat dari bagaimana peran perpustakaan di perguruan tinggi itu. Nah, contoh lagi adalah kita berbicara masalah eksistensi perpustakaan. Kenapa perpustakaan menjadi sesuatu yang penting, ya. Kemudian kita nanti berbicara sama dimensi-dimensinya, nanti kita lanjutkan. Di perpustakaan sekolah misalnya, di sekolah mungkin saudara-saudara sudah kemarin waktu sebelum kuliah kan di SMA itu bagaimana keadaan perpustakaannya? Bagus nggak? Ada sebagian bagus, ada sebagian yang kurang berperan kan? Jadi perpustakaannya hanya sekedar syarat saja, syarat untuk ada mendapatkan akreditasi sekolah. Padahal tidak berperan di sana, gudang buku aja gitu. Maka ketika pernah Bapak memberikan materi perpustakaan di program studi manajemen pendidikan Islam di prodi MPI, terus Bapak tanya kira-kira di sekolahan itu, karena dia kan mereka membahas tentang manajemen pendidikan Islam, di sekolahan itu kira-kira perpustakaan penting nggak gitu? Mereka sepakat mengatakan penting. Terus kalau memang penting, bagaimana keadaannya sekarang perpustakaan di sekolah? Ternyata sebagian besar perpustakaan di sekolah itu bisa dikatakan mati suri. Ada tapi tidak berperan gitu. Jadi hanya mengumpulkan buku-buku dan tidak menggunakan prinsip ilmu perpustakaan itu sendiri. Nah, kalau seperti itu, untuk apa ada perpustakaan? Saya bilang, Bapak bilang kan, untuk apa di sekolah itu harus ada perpustakaan? Dihapuskan aja perpustakaan. Tidak bisa ternyata perpustakaan itu wajib ada. Maka ilmu perpustakaan itu adalah sesuatu hal yang penting dan dikembangkan dalam suatu kenegaraan. Nah, kita kembali kepada dimensi ya. Dimensi tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa dimensi tadi apa tadi? Dimensi sumber belajar, kemudian dimensi teknologi informasi, dan lagi dimensi perpustakaan pemelihara. Ada tiga posisi dimensi dalam perpustakaan, itu ada di dalam amanah undang-undang tentang perpustakaan oleh pemerintah.
Kemudian berikutnya adalah perpustakaan dan aspek keilmuan lainnya. Itu nanti dari segi filsafat itu ada namanya objek formil. Jadi ada objek filsafat itu ada objek material dan ada objek formil. Dan untuk aspek keilmuan lainnya itu adalah objek formil untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, mengapa perpustakaan memiliki dimensi sumber belajar dan apa maksud dari dimensi tersebut? Baik, saya bisa terima kasih ya, pertanyaannya baik sekali. Kita tentunya tadi sudah tahu bahwa perpustakaan itu dimensinya adalah sebagai sumber belajar. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa mau tidak mau perpustakaan itu harus ada di dalam lembaga kependidikan. Mengapa? Perpustakaan itu tugas pokoknya adalah ada 3, yaitu pertama menghimpun sumber informasi yang terpercaya, yang dapat dipercaya kepada pemustaka. Pemustaka itu bisa saja masyarakat ya. Kalau di sekolahan dia pemustakanya masyarakat sekolah ya. Perpustakaan bermacam-macam ya. Tapi untuk sumber belajar dia tentunya di lembaga pendidikan. Yang kedua, tugas pokok perpustakaan adalah mengolah informasi itu biar dapat ditemukan kembali. Yang ketiga, tugas pokok perpustakaan adalah menyebarkan informasi berdasarkan kebutuhan perpustakaan. Nah, misalnya di Google kan kita bisa akses aja kan. Kalau kita mau informasi tentang apa yang kita butuhkan, diketik aja di Google kan, di Google sudah tahu kita semuanya kan. Ya, apa bedanya kalau begitu kan nggak ada perlu ada perpustakaan, nggak usah lah perpustakaan ya. Jadi gitu kan pikiran kita. Ini bedanya adalah bahwa perpustakaan itu dia pasti harus menyimpan informasi-informasi yang terpercaya. Ada kepengarangannya yang bisa mempertanggungjawabkan informasi. Tapi kalau di Google itu enggak. Dia tidak dituntut siapa yang bertanggung jawab dengan karya itu. Itu bedanya ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, di dalam lembaga pendidikan dia untuk laporan-laporan akademik dia harus menggunakan sumber informasi yang memiliki penanggung jawab dari karya tersebut. Maka perpustakaan tetap harus ada di dalam pengembangan ilmu pengetahuan di akademik. Itulah maka perpustakaan nanti di dalam menjadi dimensi sebagai sumber belajar karena dia mengolah informasi-informasi yang terpercaya, bukan hoax ya. Atau mungkin informasi di Google itu kan ada informasi yang bisa dipercaya sih sumber belajar. Dalam ini kita bisa lihat di dalam buku dimensi tadi, silakan dibaca nanti di perpustakaan, dipinjam atau kalau bukunya dibeli ya, karena yang mengarangnya bapak juga sama rekan-rekan lain dan lumayan kan, kalau dibeli artinya ada keuntungan dan kita saling berbagi ilmu ya. Nah ini perpustakaan sumber belajar bisa dilihat ini ada pendidikan pemakai. Jadi kegiatan pendidikan pemakai itu ada di perpustakaan. Jadi paling tidak dengan adanya kegiatan pendidikan pemakai, perpustakaan berperan juga sebagai guru ya. Jadi bukan hanya guru aja di sekolahan yang mengajari orang, tetapi perpustakaan juga memberikan informasi tentang sesuatu hal yang bermanfaat di dalam kegiatan pendidikan pemakai. Ada literasi informasi, bahwa perpustakaan dia harus melaksanakan sebuah literasi tentang informasi. Ada academic writing, sumber informasi terbuka yang ini digagas oleh Perpustakaan Nasional. Nanti coba saudara lihat di Perpustakaan Nasional. Di situ nanti banyak sekali gerakan-gerakan membaca ya, open access kan. Itu maka perpustakaan itu berperan sebagai sumber belajar. Baik, itu jawaban saya. Mungkin silakan diperdalam nanti dalam bacaannya. Mungkin masih ada waktu, ada pertanyaan lain. Ya, silakan. Baik Pak, nama saya Nusela, izin bertanya, bagaimana kaitannya antara perpustakaan itu sendiri dengan teknologi informasi tadi? Baik, pertanyaan baik ya, kita membahas kepada alam itu ada objeknya adalah apa yang kita lihat, kita rasakan di alam. Maka seluruh yang alam yang kita rasakan, manusia itu
kemudian tersentak untuk berpikir bagaimana alam itu bisa dimanfaatkan sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sesuatu itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah kemudian teknologi informasi, ya objeknya apa? Objeknya adalah data-data bahwa semua yang ada di alam ini mengandung data-data, pesan-pesan. Data itu diolah, dikumpulkan sehingga menjadi sebuah informasi. Jadi teknologi informasi adalah mengolah data menjadi sebuah informasi. Itu maka informasi itu kemudian di packaging atau dikemas menjadi sebuah kemasan informasi. Nah kemasan informasi itu mengandung makna apakah informasi itu bisa dipercaya atau tidak. Ya, itu teknologi informasi. Kemudian teknologi informasi ini dia mau tidak mau menggunakan teknologi. Jadi kalau ilmu informasi, ada ilmu informasi, program studi ilmu informasi, dia selalu dikaitkan sama mesti disematkan teknologi informasi. Kenapa seperti itu? Karena informasi data-data yang mengalir begitu cepat itu tidak bisa dikelola oleh manusia tanpa ada bantuan teknologi. Maka teknologi informasi muncul, kemudian dia menghasilkan sebuah produk namanya kemasan informasi. Dan kemasan informasi itulah yang kemudian diolah oleh perpustakaan. Maka perpustakaan itu di dalam kajiannya mesti dia mengandung tentang teknologi informasi. Karena seorang pustakawan dia harus memahami bagaimana munculnya informasi itu sehingga dia dapat memanfaatkan informasi itu secara maksimal dan berperan di dalam perpustakaan memberikan layanan informasi itu secara maksimal. Itulah teknologi informasi sehingga nanti di dalam mata kuliah yang ada di kurikulum ilmu perpustakaan itu ada nanti teknologi aplikasi dan sebagainya. Itulah kaitan dimensi teknologi informasi. Ya mungkin itu ya karena waktu kita sudah cukup untuk pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Tapi Bapak beri konklusi bahwa dimensi perpustakaan tadi ada paling tidak ada 3 tadi ya. Oleh karena itu di dalam penyelenggara ilmu perpustakaan itu kita jumpai ada 3 paling tidak tempat fakultas yang melaksanakan itu. Yang pertama adalah Fakultas Ilmu Kependidikan. Bisa kita lihat di Bandung di UPI itu program studi ilmu perpustakaan itu di bawah Fakultas Ilmu Kependidikan. Makanya dia dimensinya pendidikan ya. Yang kemudian yang kedua yaitu di bawah teknologi. Maka kayak di Malang, di Malang itu ilmu perpustakaan itu di bawah Saintex, Fakultas Saintex. Perpustakaan dia di sana dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu perpustakaan di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Maka saudara-saudara bisa jumpai ilmu perpustakaan di mana berada di dimensi-dimensi. Ya. Nah, mungkin ada dimensi yang lain yang ditampakkan oleh para saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.